Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan perkuliahan kita secara online. Tentunya kita semua bersyukur ya karena Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dengan senang hati ya Bapak Ibu bisa bergabung di Zoom kali ini. Suara saya jelas ya ketika berbicara, Bapak Ibu. Jelas, Pak, jelas. Jelas. Terima kasih. Nah, kemudian yang kedua, tak lupa juga kita kirimkan salam beserta selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabiullah Allahumma yang shalli wa sallim alaihi. selalu membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama berbahagia di malam hari ini, kita eh, melanjutkan pertemuan perkuliahan kita dengan menggunakan Zoom ya, dan mata kuliah yang kita akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah metodologi penelitian ya, metodologi penelitian pendidikan agama Islam atau studi PAI. Ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita menggunakan tim teaching dan juga dari ketiga orang yang diamanahkan untuk mengampu mata kuliah tim teaching akan dibagi dengan tiga metode penelitian dan masing-masing akan dijelaskan oleh dosen yang bersangkutan. Ya, jadi minggu lalu saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya yang akan mengawali pertemuan ini ya, dan tentunya akan memberikan materi ya tentang metode penelitian research and development atau R&D. Tentunya dari ketiga tim teaching ini ya semuanya punya kompetensi masing-masing, kemampuan masing-masing di dalam bidang metodologi penelitian. Ya, jadi kemarin saya eh, sampaikan dan mereview kembali di pertemuan kali ini bahwasanya Pak Dr. Suparto Baram yang akan mengajarkan nanti tentang metodologi penelitian kualitatif. Ya, kalau Pak Dr. Bambang ya penelitian kuantitatif dan saya R&D. Walaupun nanti di RPS Bapak Ibu ya yang kami cantumkan ya itu diawali dengan penelitian kualitatif gitu. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak mengurangi esensi dari pertemuan perkuliahan kita khususnya di mata kuliah metodologi penelitian. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya perkuliahan kita laksanakan ini ya di malam hari. Ya, tadi Ibu Aryani Arifatma mungkin yang komunikasikan kepada saya terkait dengan perkuliahannya tadi siang. Ya, ternyata di jadwal saya itu eh, bersamaan dengan ya kelas saya di S1. Jadi saya minta mungkin pendapat Bapak Ibu sekalian bahwa perkuliahan kita bagaimana kalau kita laksanakan di malam hari. Ya, begitu. Ya, jadi sebelum saya lanjut ke perkuliahan kita ini, materi perkuliahan untuk malam hari ini, saya bertanya kepada Bapak Ibu, ini nggak apa-apa kalau perkuliahan kita laksanakan di malam hari ya, Bapak Ibu Siap. sekalian? Kalau menurut saya aman, Pak. Tidak apa-apa, Aman. Pak. Ya, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa. Aman, 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 Pak. Aman ya? Oh iya. Apalagi Ya. kalau kalau hari Oke, Kamis oke biasanya saja. justru lebih senang kapan kalau malam hari ya, gitu. Ya, itu bagian tidak LDR, Pak. Kalau mati Bagi lampu yang nanti tidak, pakai lilin saja Pak dosen. nah begitu. Iya.
Ya, mungkin apa-apa bagi yang ini ya. LDR. Siapa yang LDR di sini? Pak Musliadi, LDR. Pak Herman, Pak Herman. Pak Herman. Masya Allah. Kalau kalau saya suaman Pak Parda dengan Bu Aman. Vivi. Eh, Bu Vivi suaman juga itu. Akhirnya itu Pak ya, Ketua kayaknya tuh Pak Ketua. tapi biasanya kalau malam-malam begini yang tidak yang apa-apa itu ini yang pengantin baru. Nah, karena mengganggu jadwal tidurnya, jadwal ininya. Tidak ada yang pengantin baru di sini toh. Tidak ada, Ji. Bu Vivi itu pengantin baru kan? Kalau BPP Yang kayaknya lama. selalu jadi pengantin baru kayaknya. Kalau BPP Harus itu, Pak. Harus, harus. harus ya, supaya ya apa ya, langgeng terus ya hubungan ya keluarganya Amin. gitu. Amin. Oke Bapak Ibu sekalian, Amin, amin, saya amin. akan terlebih dahulu menampilkan RPS kita, yang dimana materi kita yang saya akan sampaikan yaitu eh, metode penelitian R&D. Ya, jadi di awal materi kita untuk R&D ini kita akan mengupas atau menjelaskan tentang macam-macam penelitian R&D ya. Terus kemudian masalah, variabel dan paradigma dalam penelitian R&D. Ya, terus yang ketiga adalah proses membuat judul penelitian R&D. Jadi malam hari ini kita akan menjelaskan kepada Bapak Ibu ketiga item ini ya. Ketiga item ini kita akan jelaskan seperti apa penelitian R&D itu. Ya, apa-apa saja macam-macam penelitian R&D ya. Terus kemudian bagaimana masalahnya, variabelnya gimana gitu. Ya, paradigmanya seperti apa dalam membuat penelitian R&D. Terus bagaimana model-model judul R&D itu ya gitu. Nah, bagaimana karakteristiknya gitu. Ya. Jadi ini RPS-nya yang kita akan jelaskan ketiga aspek yang akan kami bantu kepada Bapak Ibu. Bila mana mungkin Bapak Ibu ketika melakukan penelitian dan tertarik untuk membuat penelitian R&D, maka konsepnya seperti inilah. Gitu. Baik, ini saya stop untuk RPS-nya. Terus kemudian kita masuk kepada penjelasan tentang apa itu metode penelitian R&D. Ya, jadi ini ada sebuah tulisan saya yang saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Ya, jadi metode penelitian research and development itu digunakan untuk mengembangkan produk atau memperbaiki produk yang sudah ada melalui proses penelitian dan pengembangan. Ya, di mana pendekatan ini sering digunakan dalam bidang pendidikan, teknologi, farmasi, dan industri lainnya. Ya, jadi ada beberapa yang perlu kita garis bawahi dalam penelitian R&D. Ya, adalah yaitu adanya sebuah pengembangan produk. Ya, nah, jadi ada sebuah pengembangan produk, mengembangkan sebuah produk dan atau memperbaiki produk yang sudah ada. Ya, jadi ya, eh, ini yang perlu kita perhatikan dan yang ini. Nah, terkait dengan tahapan-tahapannya itu ada beberapa yang perlu kita ikuti ya sistematikanya. Tentunya setiap penelitian itu ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya. Entah kita meneliti kualitatif, kuantitatif, semua ada sistematikanya. Ya, di R&D juga ada sistematikanya. Tapi yang membedakan penelitian kualitatif ya dan kuantitatif itu adanya sebuah produk. Entah kita menggunakan produk yang baru atau kita memperbaiki produk yang baru. Itu ya. Ya, jadi dalam dunia penelitian baik itu kita meneliti pendidikan, ya teknologi, farmasi dan sebagainya,
ya biasa kita gunakan konsep seperti ini. Ya, tentunya ketika kita melakukan penelitian atau mendapatkan sebuah masalah di lapangan, ya, dan ingin menciptakan sebuah inovasi yang baru, maka metode ini cocok untuk digunakan, gitu. Ya, dan ini saya sebagai pengampu mata kuliah ketika saya dulu eh, menjalani kuliah di S3, ya saya modelnya seperti ini, R&D, gitu. Ya, jadi membuat produk baru, baik itu sifatnya modul, ya, ataukah membuat buku, membuat lembar kerja, ya, atau membuat ya video pembelajaran, ya. Jadi media-media apapun yang kita akan lakukan itu akan mengarah pada konsep pengembangan itu. Ya, jadi seperti itu. Ini sekedar pengantar terkait dengan metode penelitian R&D. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, research and development itu sistematikanya sebagian besar seperti ini. Ya, ada identifikasi masalahnya, ya, kita mengidentifikasi masalah di lapangan, apa yang terjadi, apa yang mungkin menjadi kegelisahan sebagian besar, baik itu antara guru, antara siswa, sehingga kita tertarik untuk melakukan sebuah pengembangan. Ya, jadi ya terlebih dahulu dalam mengidentifikasi masalah itu adanya tinjauan literatur. Ya, jadi kita mempelajari dulu perangkat yang ada di sekolah itu, entahkah itu media pembelajarannya, entahkah kita meninjau literatur secara video pembelajaran, terus kemudian modulnya gitu kita belajar, ya, sehingga setelah kita mempelajari literaturnya atau tinjauan literaturnya, kita mewawancarai, kita menggali informasi apakah terdapat kesulitan ataukah terdapat sebuah masalah yang memang dapat berpengaruh pada prestasinya masing-masing. Ini contoh Bapak Ibu, ya, ketika kita mengajar di kelas, ya, mengajar di kelas, terus mata pelajaran SKI umpamanya, ya, mata pelajaran SKI. Ya, buku yang ada saat ini bisa jadi itu kurang tertarik ya siswa untuk membaca. Ya, kenapa? Ya, bisa jadi karena ya kurangnya gambar, ya, kurang menariknya tulisan-tulisan, ya, terus kemudian latihan-latihannya kurang bagus, kurang, ya, terus kemudian ya pokoknya ada beberapa mungkin kita temukan dalam buku yang kita ajarkan pada saat itu, sehingga dari kita punya solusi, ya, kita sebagai peneliti ada solusi, ada pengembangan, ya, umpamanya tadi gambarnya kurang jelas, ya, kita tambahkan gambar yang menarik, ya, misalnya di Papua terkait dengan SKI, bisa jadi kita membuat ya buku pengembangan yang berbasis kearifan lokal, gitu, ya, ya, tidak fokus ke maksud saya tidak hanya melulu bahwa ya SKI itu terkait dengan sejarah, ya, kita selalu mengarah kepada sejarah Nabi, akan tetapi di dalam buku itu kita mereduksi, ya, kita mencampurkan dengan ya kearifan lokal yang ada, mengkaitkan terkait dengan ya penyebaran agama Islam di Papua, gitu. Itu salah satu ini ya tawaran saja atau bentuk inovasi, ya, dan salah satu contoh aja ya Bapak Ibu dalam sebuah pengembangan. Nah, terus kemudian adanya observasi. Terus yang kedua adalah studi literatur dan kajian teori. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kita melakukan penelitian R&D ada kajian teoritis, ya, ada studi literatur yang dibutuhkan. Ya, apa yang dimaksud yang studi literatur atau kajian teoritis? Ya, jadi langkah ini melibatkan tinjauan terhadap penelitian dan teori yang relevan untuk memperoleh landasan teoritis. Artinya kajian teoritis ini mendukung dari kegelisahan akademik kita, ya, atau gap research. Ya, gap research apa? Gap research itu adalah sebuah fenomena yang kita temukan di lapangan,
ya, fenomena yang kita temukan di lapangan, terus kemudian adanya sebuah masalah yang kita dapatkan, dan itu menjadi hal yang baru untuk dilakukan penelitian itu. Itu namanya get research, ya, gitu. Ya. Terus kemudian yang ketiga adalah pengembangan desain produk awal. Jadi ada produk, ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian Bapak Ibu, yang umumnya nih kita tesis, ya. Ya, saya mengarah kepada tesis langsung, ataupun kita mengarah pada jurnal, ya. Jadi kalau kita meneliti R&D dengan konsep tesis, ya, jadi Bapak Ibu harus membuat ya laporan tesisnya, ya, terus dan ada produk yang dibuat gitu. Jadi ada dua konsep yang kita lakukan dalam R&D, ya, ada tesisnya, ada produknya gitu. Ya, produknya nggak perlu gini, ya, maksudnya produk itu misalnya kita buat buku, ada bukunya, buku yang memang bisa membuktikan bahwa ini adalah desain, ya, desain kita, ya, produk kita gitu, ya, seperti itu. Ya. Pokoknya saya kaitkan dengan dalam sebuah produk makanan, ya. Kita lihat di misalnya di Papua, ya, ada makanan yang namanya keripik keladi. Ya, banyak kan dijual keripik keladi. Tapi kita ingin menciptakan ya produk, ya apa ya, keripik keladi yang memang ada khasnya, ada inovasinya. Entah itu kita ya kita menambah rasa yang lebih khas, entah kita mengepak ya bungkusannya yang lebih menarik, sehingga itu menjadi bagian dari produk kita. Nah, itu ya, itu namanya produk, ya, itu. Nah, terus ada validasi desain. Ya, validasi desain ini dilakukan ketika produk kita sudah jadi, ya Bapak Ibu. Ya, produk kita sudah jadi dan itu divalidasi oleh para ahli, para pakar. Misalnya buku, ya, buku, ada produk buku kita yang kita ciptakan. Itu divalidasi ya dari aspek apanya? Ya, mungkin bisa jadi aspek desainnya, ya, desain pembelajarannya. Nah, itu. Nah, kita serahkan kepada orang yang punya kepakaran dalam bidang ya pembelajaran gitu. Nah, baik itu entah ke dosen, entah itu teman kita yang kita anggap kompetensinya bagus dalam desain pembelajaran. Terus kemudian ya di buku kita ada istilahnya pengembangan dari segi aspek materi, ya. Kita lakukan validasi materinya apakah sudah sesuai dengan kurikulum atau enggak gitu. Nah, itu beberapa validasi atau contoh validasi yang dilakukan. Jadi produk kita ada dan divalidasi gitu. Ya. Ya, terus ada uji coba produk. Jadi uji coba produk kita ini kita lakukan secara terbatas, luas. Diuji cobakan kepada siapa? Ya, kepada siswa, kepada orang yang kita ajar gitu. Ya, baik itu kelompok kecil, kelompok besar, kelompok apalagi, ya. Ya, itu aja kayaknya. Kelompok kecil ya misalnya 3 orang gitu, ya 4 orang atau 10 orang, itu kelompok kecil. Kelompok besar bagaimana? Yaitu dalam satu kelas diuji cobakan. Jadi skala kecil dan skala besar ada di situ. Ya, kita uji cobakan. Misalnya kalau produk kita sudah jadi, sudah divalidasi, kita mencoba ajak 10 orang, ya, secara random, ya, secara teracak. Entah orang pintar berapa, ya, orang yang mungkin dari kompetensi setengah-setengah, ya, misalnya setengah-setengah gitu, ya. Apakah dia pintar atau agak pintar dan agak mungkin di bawah, atau dengan orang yang memang ya punya kemampuan ilmu yang ya kurang mumpuni, ya, itu kita ini secara random namanya, ya, kita uji cobakan di situ yang mana ini, ya, oke, ternyata bisa memberikan dampak, ya. Terus kita lakukan secara skala besar, satu kelas, gimana hasilnya, itu namanya uji coba produk. Ya, terus ada revisi produk, ya. Jadi hasil uji coba, hasil validasi, yaitu kita lakukan revisi, ya, kita lakukan perbaikan apakah terdapat kelemahan dan kekurangan, ya, selama uji coba atau selama validasi, ya, itu yang kita ini, ya, uji. Terus yang ketujuh adalah uji validasi dan efektivitas. Ya, sejauh mana uji validasinya, efektivitasnya gimana. Jadi produk yang kita kembangkan ini
ya. Alangkah bagusnya kalau diuji efektivitasnya di lapangan, ya. Apakah memang efektif dalam meningkatkan ya prestasi siswa, ya. Misalnya dalam pendidikan agama Islam, ya dengan buku yang kita buat, apakah bisa mengangkat lebih lebih bagus lagi ya nilai ya PAI-nya atau gimana gitu. Ya, apa bedanya dengan buku yang sudah selama ini mereka pakai gitu. Ya, jadi seperti itu namanya uji efektivitas. Terus diseminasi dan implementasi. Jadi istilahnya diseminasi itu menyebarluaskan. Ya, jadi produk kita ya setelah jadi bukan hanya ya diimplementasikan di dalam lingkup sekolah yang kita ajar, akan tetapi kita coba di sekolah lain. Jangan sampai kita buat ya produk ini hanya memberikan pengaruh positif kepada lingkungan sekolah. Ya, alangkah bagusnya kalau kita diseminasikan, ya melakukan perbandingan dengan sekolah lain. Apakah ini berdampak baik juga dengan sekolah lain atau enggak? Nah, kalau memberikan dampak dengan sekolah lain atau enggak, ya maaf, ya memberikan dampak yang baik untuk sekolah lain, maka itu bagus. Kalau enggak gimana? Ya, maka itu yang perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan lebih lebih lanjut gitu. Jadi itu apa yang saya sampaikan ini bagian dari eh, ya sistematika ya metode penelitian ya R&D secara menyeluruh gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dari beberapa penjelasan saya ini terkait dengan R&D, mungkin secara etika penulisan, ya kita fokuskan kepada seperti apa contoh proposal ya dalam ya penelitian R&D itu, ya. Jadi di sini saya sudah siapkan kepada Bapak Ibu eh, sistematika penulisan ya R&D di dalam buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Sorong ya. Ini saya langsung buka di halaman berapa ini ya? Halaman enggak ada halamannya. Halaman berapa di PDF ini? Ya, halaman 19 di PDF ya. Ya, halaman 19 di PDF. Silakan Bapak Ibu buka di situ. Di situ ada susunan ya proposal tesis ya. Nah, dan saya langsung masuk kepada ya materi proposal tesis penelitian pengembangan. Nah, seperti apa komposisi dari proposal penelitian R&D itu? Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang ketiga adalah tujuan dan kegunaan penelitian. Terus yang keempat adalah definisi operasional dan ruang lingkup penelitian. Terus yang kelima adalah penelitian terdahulu. Terus kajian teoritisnya apa, kerangka berpikirnya apa, kerangka pikirnya, metode penelitian, sistematika pembahasan, terakhir adalah daftar pustaka. Ini ada 10 komposisi dari proposal penelitian R&D. Kalau kualitatif juga ada, penelitian studi pustaka ada, terus kualitatif, kuantitatif juga ada. Silakan Bapak Ibu nanti ada waktu luang bisa memprint out dan mempelajari ya isi dari buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh pasca sarjana gitu. Baik, ya ini susunannya Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti mungkin Bapak Ibu ada yang tertarik ya untuk meneliti dengan konsep R&D silakan ya dengan komposisi seperti ini gitu. Oke, saya stopkan. Kemudian saya akan memperlihatkan kembali beberapa macam-macam ya metode penelitian R&D ya teorinya. Nah, kalau kualitatif Bapak Ibu ada juga jenis penelitiannya atau macam-macamnya. Ada eksperimen, fenomenologi, ya, ada apalagi maaf bukan eksperimen, fenomenologi, studi kasus, ya apalagi itu dalam jenis penelitian kualitatif. Nah,
Itu ada kalau nggak salah ada 5 macam. Ya, terus kuantitatif juga ada macam-macamnya. Nah, tinggal kita memilih selera kita apa gitu ya. Eh, Kalau kuantitatif kan ada istilah eksperimen, ada perbandingan hubungan, ya itu. Nah, terus kemudian ada ya uji efektivitas, ya gitu. Itu semua ada jenis-jenis penelitian dalam kuantitatif, kualitatif, dan ya saat ini saya jelaskan adalah R&D. Ya, jadi ini ada satu contoh tulisan saya juga yang dimana saya ambil dari karya tulis ilmiah saya yang menggunakan konsep penelitian R&D. Nah, ini saya langsung perlihatkan di bab 2 dalam sebuah penulisan tesis atau disertasi. Yang pertama kali kita utarakan dalam tinjauan teoritis itu adalah model-model penelitian dan pengembangan. Nah, tinggal kita inginkan apa model penelitiannya itu. Nah, jadi di sini ada model penelitian ya. Silakan Bapak Ibu kalau ingin referensinya ya silakan di search di internet ya, dan juga mungkin kalau Bapak Ibu nanti saya akan kirimkan eh, kebutuhan ini yang menjadi suplemen bagi Bapak Ibu untuk mengetahui ya sejauh mana teori-teori tentang metode penelitian R&D itu. Ya, jadi metode penelitian R&D itu ada 5 macam ya. Ada 5 teori yang saya akan ungkapkan di sini ya. Yang pertama adalah model pengembangan Hennepin and Page ya. Jadi Hennepin and Page ini menggunakan desain ya dengan 3 fase ya. Jadi ketika kita memulai ya menemukan sebuah masalah, maka kita harus terlebih dahulu menganalisis kebutuhannya ya, terus mendesain, terus melakukan pengembangan. Nah, dari ketiga aspek ini, ketiga fase ini akan selalu dilakukan evaluasi. Maka perlu diperhatikan dalam skemanya ini ada evaluasi dan revisi. Umpamanya kita analisis kebutuhannya, maka kita harus terlebih dahulu mengevaluasi dan merevisi. Ya, kita buat desainnya apa, ada istilah, ada kita lakukan evaluasi dan revisi. Kita mengembangkan apa evaluasi dan revisinya. Jadi semuanya include di situ terkait dengan tahapan evaluasi dan revisinya. Nah, di sini ada penjelasannya ya terkait dengan metode penelitian Hennepin and Page ya, pengembangan Hennepin and Page. Nah, terus kemudian selanjutnya ada metode penelitian Board Angle ya, Board Angle. Ya, jadi Board Angle itu ada beberapa langkah-langkahnya ya. Mulai dari research and information collection. Nah, ini ada bahasa Indonesia saja. Nanti Bapak Ibu agak terselit-selit lidahnya kalau baca bahasa Inggrisnya. Ya, jadi skemanya ada di atas. Nah, di sini ada penjelasannya. Ya, penelitian dan pengumpulan data itu tahapan pertamanya. Terus yang kedua adalah yaitu perencanaan. Terus yang ketiga pengembangan draft produk awal. Terus selanjutnya uji coba lapangan awal. Terus kemudian revisi hasil uji coba, ya uji lapangan produk utama, kemudian revisi produk, ya terus kemudian uji coba lapangan skala luas, uji kelayakan, terus revisi produk final. Dan ke-10 adalah diseminasi dan implementasi. Jadi ada 10 tahapan yang dijelaskan oleh Board Engel. Ya, jadi teori pengembangan Board Engel ini namanya diciptakan atau di apa ya disusun oleh ya W.R. Borg Engel. Nah, ini. Jadi saya dapatkan bukunya apa ya referensinya secara primer ya, secara langsung bukunya ini. Nah, maka skemanya seperti ini ya. Nah, beda kalau Hennepin Page tadi ya, setiap tahapan ada evaluasi dan revisi, tapi ini ada sistematikanya ya, kapan dievaluasi, kapan di research ya, kapan dilakukan planningnya, developmentnya kapan, semuanya berurutan sampai kepada yang terakhir yaitu diseminasi dan implementasi Bapak Ibu.
Baik, terus kemudian teori yang ketiga adalah yaitu triple DE ya atau DDE. Ya, jadi langkah-langkahnya apa? Ini agak mirip dengan tadi yang Hennepin and Page ya. Nah, jadi itu, jadi device, design, develop ya. Ini selalu ada evaluasinya. Kalau device ada evaluation, desain ada evaluationnya, terus developnya juga ada define ya, evaluasinya gitu. Jadi istilahnya seperti ini, device-nya menentukan tujuan, menentukan materi, terus desainnya membuat flowchart ya, terus mendesain tampilan, membuat storyboard ya, terus developmentnya apa dalam bidang apa yang kita kembangkan, seperti kita mengembangkan ya video atau gambar. Jadi teori pengembangan ya DDE ini ya biasa digunakan ketika kita melakukan pengembangan pembelajaran berbasis multimedia gitu. Jadi teori ini cocok kalau kita tertarik untuk mengembangkan pembelajaran berbasis multimedia gitu. Baik, kita lanjut. Nah, terus yang keempat adalah model pengembangan ED. Ya, ED. Nah, ini. Jadi istilah ED ini skemanya seperti ini. Ya, jadi analyze ya, terus design, development, implementation, ya evaluate ya. Jadi skemanya seperti ini. Setiap Oke. Jadi skemanya ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun model pengembangan ED. Jadi skemanya ada istilah, kita terlebih dahulu menganalisis ya, terus kemudian merancang, terus melakukan pengembangan, terus seperti apa implementasinya. Jadi keempat skema ini ada tahapan yang dimana salah satunya dari ketiga ya, atau maksudnya keempat dari tahapan ini selalu dilakukan evaluasi ya, ada evaluasinya. Kita menganalisis ada evaluasinya, merancang ada evaluasi, pengembangan ada evaluasinya, terus implementasinya ada evaluasi gitu. Dan dari semua ada revisinya. Jadi ada keterkaitan dari ketika kita membaca skema dari model pengembangan ED ini. Ya, terus selanjutnya kayaknya yang terakhir ini adalah ya, kayaknya ada beberapa ini. Tiga Rajan, terus yang terakhir ya ada sampai 6 ya, Walter Dick dan Lokeri. Ya, jadi kalau Tiga Rajan ini biasa diistilahkan ini model pengembangan lagi ya. Tiga Rajan ini sering digunakan oleh model pengembangan Sugiono, Prof. Sugiono itu. Ya, ini biasa dipakai itu Tiga Rajan 4D. Ya, tetapi 4D ini skemanya lumayan agak ribet ya, karena memang hanya 4D, tapi ada tahapan-tahapan atau skema-skemanya yang selalu diperhatikan dalam setiap item tahapan itu. Ya, misalnya ini analisisnya apa? Analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas, terus menyusun spesifikasi tujuan pembelajarannya. Jadi seperti ini skemanya, ada penyusunan tes, kemudian format, rencana awal, gitu. Ya, ini tahapannya. Jadi di gambaran dari 4D ini ada istilah define, design, develop, and dissemination, gitu, yang dikembangkan oleh Tiga Raja, ya gitu. Ya, tinggal kita Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari teori-teori ini ya, kita terlebih dahulu mengetahui apa produk pengembangan yang kita akan lakukan gitu. Nah, terus yang terakhir adalah Walter Dick dan Lokeri. Nah, kalau Walter Dick dan Lokeri ini adalah satu teori yang saya gunakan ketika pada saat melakukan penelitian ya beberapa tahun lalu. Ya, jadi model penelitian Dick and Carey
ya, yaitu ada 10 tahapan ya. Ya, menganalisis kebutuhan ya untuk mengidentifikasi tujuan, terus menganalisis pembelajaran, ya, menganalisis belajar dan konteks, ya, merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan semua pembelajaran, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan mana ajar, validasi, merevisi dan merancang evaluasi secara sumatif gitu. Ya, jadi ini tahapannya kalau Walter Dick non-lockery. Ya, ini yang saya gunakan dulu ketika saya menyusun disertasi ya beberapa tahun yang lalu gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi model penelitian ini penting bagi kita semua untuk memahami ya setiap tahapan yang digunakan oleh masing-masing model pengembangan ini. Jadi ketika kita menyusun tesis, otomatis kita harus memperkuat kajian teoritis kita dan memperkuat metode penelitian kita. Metode penelitian apa yang kita gunakan pemanjat R&D, maka ditanyakan lagi apa model pengembangan yang kita terapkan. Nah, jangan sampai kita mengambil model pengembangan secara umum seperti yang saya sampaikan di awal-awal tadi. Nggak seperti itu, tapi kita harus mengacu pada satu model pengembangan yang dihasilkan oleh siapa atau teorinya siapa gitu. Ya, sama kalau kita meneliti secara kuantitatif ya terkait dengan efektivitas. Nah, berarti kita harus mengacu pada teori penelitian eksperimen. Ya, kalau kita menggunakan hubungan, misalnya hubungan antara orang tua dan ya, guru dalam meningkatkan hafalan Al-Quran, otomatis kita mengarah pada konsep penelitian komparasi, ya komparatif gitu. Jadi seperti itu. Ya, pokoknya kalau kita meneliti kualitatif, apa jenis penelitiannya? Entah itu kita melakukan studi kasus, ada kasus yang kita dapatkan, ataukah fenomenologi, ya fenomena yang memang terjadi di lapangan pada saat itu, ya fenomenologi. Ya, jadi ya ketika kita meneliti Bapak Ibu sekalian harus jelas ya konsep penelitiannya mengarah pada teorinya siapa, ya konsep penelitiannya mengarah pada jenis penelitian apa gitu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu contoh-contoh judul-judul ya, judul-judul yang mengarah kepada konsep R&D ya, baik itu dalam bidang pendidikan agama Islam ataupun ya kepemimpinan transformatif. Ya, mungkin dari judul-judul yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu, ya ada yang tertarik silahkan untuk dipikirkan ya mulai dari awal gitu ya. Jadi berikut adalah beberapa contoh judul penelitian dengan metode Research and Development atau R&D ya dalam bidang pendidikan agama Islam dan kepemimpinan transformatif. Karena Bapak Ibu sekalian perlu dipahami ya program studi kita adalah pendidikan agama Islam dengan distingsi kepemimpinan transformatif. Jadi ada dua konsep yang bisa jadi beriringan secara bersama ya. Ya, artinya beriringan secara kolektif ataupun saling mengambil ya, mengambil peran di situ. Ya, entah kita mengambil konsep pendidikan Islamnya ataukah kita mengambil kepemimpinan transformatifnya gitu. Ya. Jadi tinggal Bapak Ibu seperti apa meramu ya judulnya dan variabelnya jelas ya, arah penelitian kita jelas gitu ya. Jadi ini ada judul-judul yang Bapak Ibu bisa jadikan sebagai role model dalam membuat judul penelitian. Yang pertama, pengembangan model ajar ya, model pembelajaran berbasis teknologi augmented reality atau ER dalam pendidikan agama Islam ya, di mana, di sekolah mana. Tinggal ditambahkan subjek penelitian kita, lokasi penelitian kita, banyak di SD Impres ya, atau di SD IT Fakfak gitu, di SD IT kayak mana gitu, atau di SMP mana gitu. Nah,
terus kemudian R&D modul pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi kalau kita ini kita hapus R&D-nya ya. Ya, kita model judulnya seperti ini. Ya, pengembangan modul pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, pengembangan modul pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis problem based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa siapa. Nah, gitu ya. Gitu. Terus ya pengembangan e-learning pendidikan agama Islam berbasis mobile application untuk sekolah menengah apa gitu ya. Nah, ini. Terus pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis video animasi ya, animasi dalam pendidikan agama Islam di sekolah mana gitu. Ya, terus kemudian pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kompetensi di era revolusi industri ya, sekarang bukan zamannya 4.0 lagi. Ya, era 5.0. Ya, kita mengarah kepada 5.0. Ya, terus ya saya hapus R&D-nya, pengembangan modul pembelajaran agama Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme. Ya, di SMP mana, di sekolah mana gitu. Ya, terus pengembangan bahan ajar pendidikan agama Islam berbasis literasi digital untuk meningkatkan kompetensi siswa di era digital. Gitu. Ya, pengembangan model pembelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan pendidikan karakter di sekolah dasar. Gitu. Ya, terus ya pengembangan metode pembelajaran kolaboratif pada pendidikan agama Islam untuk meningkatkan kesadaran sosial siswa. Nah, jadi ini judul R&D, contoh judul R&D yang fokus pada kajian pendidikan agama Islam, Bapak Ibu. Suara saya jelas kedengaran Bapak Ibu ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Jadi ini contoh judul-judul yang mungkin menarik untuk kita kaji. Nah, terus seperti apa kalau misalnya kita membuat judul R&D dengan kepemimpinan transformatif? Nah, misalnya ada kata pengembangan model kepemimpinan transformatif berbasis nilai-nilai Islam untuk kepala sekolah di madrasah. Nah, ya. Terus pengembangan program pelatihan kepemimpinan transformatif untuk kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di mana gitu. Nah, terus pengembangan instrumen penilaian kepemimpinan transformatif dalam konteks pendidikan Islam di sekolah menengah apa? Nah, tinggal ditambahkan. Terus pengembangan pengembangan model kepemimpinan transformatif untuk meningkatkan kinerja guru PAI ya gitu. Nah, terus pengembangan sistem manajemen berbasis kepemimpinan transformatif untuk sekolah berbasis Islam, umpamanya di SD itu mana gitu. Nah, terus pengembangan model kepemimpinan transformatif dalam pengelolaan madrasah di era digital. Ya, terus ya pengembangan kepemimpinan transformatif berbasis inklusi sosial dalam pendidikan Islam untuk meningkatkan inovasi pembelajaran. Nah, terus pengembangan program pendidikan transformatif untuk meningkatkan keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan di sekolah. Gitu. Jadi ini contoh-contoh judul yang silakan Bapak Ibu mempertimbangkan. Jika ada mungkin contoh judul lain yang Bapak Ibu tertarik untuk dikaji, maka silakan. Ya, silakan dipikirkan mulai dari awal supaya output dari perkuliahan kita ini bisa terlaksana gitu, bisa tercapai gitu. Ya, jadi demikian Bapak Ibu, ya mungkin kita bisa jelaskan terkait dengan contoh judul ya, kepemimpinan transformatif dan pendidikan agama Islam ya. Baik. Tadi di pertemuan ini juga perlu kita menjelaskan terkait dengan variabel dan paradigma dalam penelitian. Tentunya ada satu contoh karya ini yang mungkin saya bisa perlihatkan kepada Bapak Ibu dalam menyusun langkah awal dari konsep penelitian R&D kita. Jadi dalam penelitian R&D ya kurang lebih sama dengan ketika kita membuat latar belakang untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tentunya kita harus berangkat ya pada persoalan atau permasalahan secara umum
ya secara global ya. Ya, memaparkan fenomena-fenomena secara global seperti apa kaitan dari judul kita. Ya, umpamanya ini saya menulis karya tulis ilmiah disertasi bahwa bahan ajar bahasa Arab, pengembangan bahan ajar bahasa Arab ya berbasis kurikulum berbasis kompetensi pada waktu itu ya kurikulum 2013 dalam meningkatkan ya minat belajar siswa. Itu yang saya susun. Nah, maka fenomena yang ada secara global itu kita ungkapkan, baik itu sifatnya apa ya, yang berkaitan dengan aturan-aturan yang membahas tentang pengembangan bahan ajar, terus ya penguatan teori dari beberapa referensi, nah, terus apa ya dikaitkan dengan agama Al-Quran yang menjadi jalan ya kita untuk menjadikan dasar bahwa inilah Al-Quran memerintahkan kita untuk memberikan sebuah hal yang lebih baik ya kepada orang lain gitu. Ya, jadi ketika kita mengungkapkan ayat Al-Quran otomatis ada penafsiran gitu. Nah, di mana-mana kita melakukan penelitian yang di bawah naungan Universitas Islam atau YN itu harus kita mengutip ayat Al-Quran ya yang relevan dengan penelitian kita gitu. Ya, ini juga ada hadis yang saya ungkapkan yang ada kaitannya tentang ya penguatan sebuah keilmuan itu ya. Terkait dengan fenomena ini mulai masuk kepada penjelasan secara spesifik ya tentang buku ajar ya. Terus kemudian di akhir dari pengantar latar belakang saya ini mengungkapkan sebuah masalah yang terjadi di sekolah itu ya. Ternyata saya temukan ada kegelisahan akademik ya yang ada di sekolah itu. Misalnya ya mengeluhkan kondisi buku teks pelajaran bahasa Arab yang sulit untuk dipahami karena materinya yang sangat banyak, tampilannya yang tidak berwarna, kurang pesan-pesan moral, serta ada beberapa kalimat yang perlu diperbaiki susunannya. Nah, ini kajian literatur saya yang saya dapatkan di buku Durusul Lughal Arabiyah pada waktu itu ya. Itu. Nah, jadi saya dapatkan masalah seperti itu, maka saya berinisiatif untuk memberikan memberikan solusi ya, memberikan tambahan ya pengembangan dari buku yang saya susun pada waktu itu. Ya, jadi seperti ini narasinya, deskripsinya. Jadi ketika kita menyusun, maka harus dijelaskan apa kegelisahan akademik kita, gitu. Ya, ini ada informasi yang saya dapatkan dari gurunya langsung menyampaikan bahwa inilah masalah yang dihadapi. Ya, sehingga siswa di sana kurang berminat untuk belajar bahasa Arab gitu. Ya. Oke, ini mulai mengerucut pada persoalan pengembangan bahan ajar. Nah, terus turun ke bawah sampai kepada hasil dari muncullah rumusan masalah. Bagaimana prosedurnya, terus apakah materi ajar itu valid dan praktis, dan bagaimana efektivitasnya. Nah, itu cara kita dalam mengungkapkan paradigma masalah dalam sebuah penelitian R&D ya. Masalahnya apa gitu? Apa yang menjadi kekurangan sehingga perlu untuk dikembangkan? Apa yang menjadi kelemahan sehingga perlu diperkuat gitu. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan teori ya penelitian R&D yang dimana menjadi salah satu pilihan kita dalam membuat karya tulis ilmiah kita. Gitu. Ya, mungkin itu dari saya Pak selaku dosen pengampu mata kuliah di mana menjelaskan tentang R&D. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau diinformasikan terkait dengan mata kuliah kita pada malam hari ini. Silakan Pak.
Ada yang ingin ditanyakan? Ya, izin Pak. Ya, Ada yang silakan, Bu. mau saya tanyakan? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Fardan, ini mau tanya nih. Tadi saya lihat terkait dengan Randy ini, bisa tidak? Saya kan ada pernah membuat jurnal nih terkait dengan pengembangan pendidikan agama Islam berbasis PBL nih, Problem Based Learning. Nah, bisa tidak dari judul tersebut saya ambil jadi tesis gitu? Saya buat jadi tesis. Bisa, Bu, bisa. Ya, kita kaitkan dengan problematika di lapangan apa gitu. Tinggal kita kembangkan teorinya, terus masalah yang kita temukan di lapangan, di sekolah itu apa. Itu tinggal di konstruk kembali ya, Bu Vivi. Hmm. Ya, bisa. Oh iya. Berarti tidak jadi masalah ya, maksudnya karena sudah pernah dipublikasikan kan gitu di jurnal, pernah diterbitkan gitu, terus kemudian kita ambil kembali untuk jadikan tesis Ya, gitu. bisa. Ya, jadinya komposisi yang ada di jurnal itu kan yaitu secara eh, singkat saja. Tapi kalau kita tuangkan dalam bentuk tesis, otomatis Iya, iya, ada tambahan tambahan tambahan. ini sistematika yang perlu kita susun kembali. Jadi nggak apa-apa. Oh, oke, Kita- baik. Makasih Pak. Itu diterbitkan di mana, Bu, jurnalnya? Saya terbitkan di webnya BDK, Balai Diklat Keagamaan waktu Oh, itu. dia jurnal skala apa? Nasional terakreditasi kah atau tidak terakreditasi? Nasional Taraklik Gratis. Oh, Sinta berapa? Kurang tahu ya, saya lupa lagi. Ya, itu mungkin bisa dicek, Bu, ya. Itu Iya. terakreditasi apa? Kalau memang itu terakreditasi Sinta, maka perlu dikembangkan kembali gitu. Oh iya, iya. Ya. Oke, baik. Berarti misalnya gini nih Pak Fardani, ini saya tanya kembali Ya. ya. Misalnya gini, Ya. kan tadi kita sudah bertemu dengan Ibu dosen kita juga terkait dengan makalah kan. Nah, Mm. seandainya nih makalah kita, judul makalah kita nih sama, kemudian kita ambil lagi yang di judul makalah, kemudian kita kembangkan lagi di tesis, bisa nggak? Jadi dalam dalam satu karya itu kita sama, maksudnya judulnya sama gitu. Ya, bisa, Bu. Artinya di setiap Oh, perkuliahan kan ada tema-tema yang menarik. Itulah manfaatnya ketika kita memberikan sebenarnya makalah ya dan materi-materi itu iya. bentuk dari pengembangan kita. Otomatis dari beberapa teori-teori yang kita pelajari itu yang kita akan kembangkan di dalam tulisan kita gitu. Oke, baik. Itu ya esensi dari beberapa mata kuliah yang kita arahkan kepada mahasiswa untuk Nah, bisa menyusun tesis. Ada inspirasi lah dari beberapa iya. mata kuliah itu gitu. Ya. Oke, baik, Pak. Ya. Yang lain bagaimana? Izin Pak Fardan, Ya, ada yang silakan, Pak. saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan tadi Pak Fardan sudah menjelaskan antara PAI dan distingsi kepemimpinan transformatif. Mungkin saya agak minta penjelasan lebih mendalam Pak terkait dengan apa bedanya sih? Maksudnya PAI itu subjeknya dengan kepemimpinan transformatif itu subjeknya seperti apa? Fokusnya. Kemudian yang kedua, saya tertarik tadi dengan model apa R&D yang berkaitan dengan IT lah, kasarnya begitu. Eh, Mungkin karena saya latar belakang IT, tapi sebenarnya eh, mungkin tertarik dengan eh, judul-judul tadi, tapi tidak mengarah kepada membuat aplikasi atau apa ya, bahasanya istilahnya membuat aplikasi baru, tapi eh, agak tipis-tipis menyerempet kepada IT gitu. Mungkin penjelasannya Pak Fardan. Oke, baik ya. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak. Ya, terkait dengan pendidikan agama Islam dan kepemimpinan transformatif. Eh, Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa
mengapa kita menggunakan kata distingsi kepemimpinan transformatif? Karena ini yang menjadi salah satu ya ciri khas dari penguatan konsentrasi pendidikan agama Islam kita. Ya, jadi ini secara regulasi Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ketika kita mengajukan ya pembukaan prodi ya tentang S2 Pendidikan Agama Islam itu ya diminta kepada kami bahwasanya ini pendidikan agama Islamnya ini ciri khasnya apa ya, mengarah kepada apa ya, kan banyak dulu pengajuan prodi tentang pendidikan agama Islam. Jadi kita diminta untuk memberikan sebuah inovasi menjadi ciri khas bagi penguatan pendidikan agama Islam, maka dipilihlah kepemimpinan transformatif yang dimana pendidikan agama Islam ini kita mengacu pada apa yang yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ya, kepemimpinan transformatif ini salah satu dari konsep sebuah kepemimpinan. Ya, jadi adanya perubahan yang dulunya nggak ada, terus diadakan, terus yang menjadi kekurangan itu yang diperbaiki. Ya, maka diharapkanlah bagi mahasiswa yang ada ketika mereka berkuliah di S2 IAIN Sorong, khususnya di konsentrasi ini, maka adalah sebuah perubahan daya berpikir yang memiliki pengembangan, daya berpikir yang memiliki inovasi, sehingga inilah yang dimaksud dari sebuah kepemimpinan transformatif. Ya, jadi ada istilah suplemen tambahan. Ya, jadi bukan hanya kita belajar tentang pendidikan agama Islam, kita juga belajar tentang kepemimpinan transformatif. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang bisa kami jelaskan terkait dengan mengapa pendidikan agama Islam itu dikaitkan dengan ya, kepemimpinan transformatif. Nah, terus apa bedanya? Ya, kalau kita ingin membedakan, ya jelas Bapak Ibu sekalian kan kalau pendidikan agama Islam bagian dari konsep ya pengetahuan tentang agama Islam dalam bidang pendidikan gitu. Entahkah kita belajar tentang nilai-nilai pendidikannya, entah kita belajar tentang hakikat agama Islam ya, bagi tauhid, akhlak dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengetahuan agama Islam gitu. Nah, terus kepemimpinan transformatif apa? Ya, kepemimpinan transformatif seperti yang saya jelaskan tadi bahwa satu konsep ya teori tentang sebuah kepemimpinan kan banyak ya, kepemimpinan ya konsep kepemimpinan itu ya, ada kepemimpinan apa ini ya, ini bukan bidang saya Pak ya, terkait dengan kepemimpinan manajemen, maka karena ya jadi saya agak terbatas sedikit terkait dengan kepemimpinan. Ya, intinya dalam sebuah kepemimpinan transformatif itu ada sebuah perubahan. Ada istilah ya kepemimpinan yang mana lagi nih, yang diktator gitu. Ada yang dijelaskan dalam konsep kepemimpinan seperti itu. Ya, jadi teori-teori seperti ini silakan mungkin Bapak Ibu kalau ingin menanyakan tentang konsep kepemimpinan ya lebih banyak kalau kita Bapak Ibu diskusi dengan Pak Dr. Bambang, karena beliau orang manajemen, dia tahu bagaimana kepemimpinan itu. Nah, kalau saya mau maaf Bapak Ibu, ya saya bidang saya di pasar, jadi saya agak terbatas untuk menjelaskan kepemimpinan. Nah, terus kedua tentang ya ketertarikan Bapak dalam bidang IT. Ya, maka ini sejalan dengan era kita saat ini yang dimana banyak berkecimpung dengan ya dunia teknologi. Ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian punya HP masing-masing. Ya, baik itu memiliki satu HP, dua HP, dan saya yakin Bapak Ibu mungkin masing-masing punya laptop ya sebagai penunjang dalam meningkatkan kualitas pembelajaran atau pengajaran Bapak Ibu sekalian. Tentunya dari fasilitas yang ada saat ini, entah itu internet, ya fasilitas HP dan laptop, ya itu yang menjadi wadah bagi kita untuk menginovasikan ya nuansa yang ada saat ini, ya media apa yang kita ingin terapkan dalam pembelajaran kita. Maka yang paling menarik saat ini adalah yaitu
yang menciptakan sebuah produk yang mengarah pada IT gitu. Ya, tinggal Bapak Ibu orang yang IT pasti tahu bagaimana caranya bisa menciptakan ya produk ya misalnya e-learning, ya, terus berbasis video animasi, terus kemudian yang berkaitan dengan aplikasi dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu kalau yang banyak berkecimpung di IT, dia tahu bagaimana caranya membuat aplikasi. Ya, kalau saya ya paling sering membuat ya materi pembelajaran melalui Canva, materi pembelajaran melalui ya teknologi AI itu. Ya, jadi itu yang saya gunakan saat ini. Jadi teknologi AI saat ini tuh bagus bagi Bapak Ibu dan sangat membantu ya ketika ingin membuat konsep ya baik itu mengarah kepada IT ataupun mengarah kepada ya konsep pendidikan secara umum gitu Bapak. Pak ya itu. Mungkin satu lagi Pak, Ya terkait silakan Pak. dengan apa? Kita menulis makalah tentu kan mencari referensi di Google ya. Ya, Menurut Pak Fardan ini apa namanya? Ketika kita mencari referensi untuk contoh untuk bab satu pendahuluan bla bla bla. Nah, terkadang ini yang saya alami memilih referensi yang sederhana tapi punya makna yang baik. Itu kira-kira gimana itu Pak Fardan untuk oke. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita ingin membuat makalah, terlebih dahulu Bapak Ibu membuka pedoman yang tadi saya coba perlihatkan. Kayaknya Bapak Ibu sudah download ya. Itu. Dalam membuat makalah sistematikanya ada di situ Pak. Umpamanya di sini saya buka dulu tentang pedomannya. Itu di bagian halaman ya. Ya, jadi penyusunan karya tulis ilmiahnya jadi ada di bab 1 ya, jadi pengertian dan macam karya tulis ilmiahnya, terus komposisi karya tulis ilmiah. Ya, umpamanya ya ada di bab 3, maaf, ada di bab 3 komposisi karya tulis ilmiah, sistematikanya seperti apa? Ya, pokoknya kita makalah. Ya, terus sifatnya berkaitan dengan referensi. Saya munculkan dulu di ini di ya share screen-nya. Ya. Oke, ya ini saya perlihatkan di layar. Jadi komposisi karya tulis ilmiah di dalam pedoman itu ada di bab 3. Silakan dibuka di makalah apa sistematikanya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu sekalian jika bingung ini menggunakan font apa, ini menggunakan spasi apa, maka kita buka di ya di bagian kalau nggak salah ini di teknik penulisan ya. Ya, teks bagian tubuh tulisan, kutipan dalam teks, catatan referensi, footnote, ya, ketentuan umum. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, ya, font apa yang digunakan, spasinya berapa, terus apa yang digunakan, body note atau catatan kaki, maka silakan dibuka di sini Bapak Ibu, ya. Kalau kita di Ensoro itu lebih dominan kita menggunakan catatan kaki. Maka tulisan Bapak Ibu ketika membuat makalah, maka referensi yang kita gunakan harus menggunakan footnote catatan kaki. Nah, terus kalau kita ingin mendapatkan referensi secara sederhana Bapak Ibu sekalian ya, silakan Bapak Ibu bisa membuka Google Scholar ya. Ya, Google Scholar. Bapak Ibu semuanya punya Google kan? Ya, semuanya buka Google, terus ya kita cari Google Scholar. Ya, ya di Google Scholar ini banyak tulisan-tulisan ya tulisan-tulisan yang kita bisa dapatkan dan bisa membantu
ya penulisan makalah Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Jadi kita butuh tema apa ya? Misalnya pengembangan desain, evaluasi, evaluasi pendidikan agama Islam. Nah, ini banyak tulisan-tulisan Bapak Ibu. Nah, jika ingin mengambil tulisan mereka, maka silakan dibuka, diklik. Nah, terus nanti catat ya, cara mensitetnya ada di sini, di site ya, di citasi. Nah, kita gunakan referensinya ini. Nah, kita baca isinya, kita tinggal buka ya Bapak Ibu. Itu. Jadi referensi sebenarnya banyak di Google Scholar. Ya, bisa juga Bapak Ibu sekalian membuka Google Book ya. Umumnya di Google Book. Google Buku ya. Nah, ini Google Buku juga ada. Silakan Bapak Ibu tinggal memasukkan tema yang diinginkan. Nah, nah, kalau tambah bingung lagi, silakan Bapak Ibu punya keinginan, yang punya keinginan maksud saya, ya, silakan membuka ChatGPT. Ya, ChatGPT ini ya dapat membantu Bapak Ibu untuk menulis apapun. Ya, tinggal kita inginkan apa yang kita Iya, inginkan. betul. Gitu. Ya, tinggal kita klik apa yang tema-temanya apa, terus masalah yang kita ingin sebenarnya deskripsikan di lapangan apa, tinggal kita tulis di sini Bapak Ibu. Ini namanya OpenAI ya, ChatGPT OpenAI. Ya, jadi ini salah satu wadah bagi Bapak Ibu untuk menulis makalah ya. Jadi kalau ChatGPT sudah memberikan informasinya seperti ini, maka kita tinggal pasangkan di Google Scholar yang mana membahas tentang ini, yang mana yang terkait dengan pembahasan kita. Itu Pak Herman ya. Siap. Ya, silakan dicoba-coba dan dikembangkan gitu. Mungkin sedikit dari saya, Pak Dokter, Silakan Pak. Silakan. terkait dengan karena mungkin kita sudah terlalu jauh dari materi ini. Mungkin kalau Pak Herman mungkin langsung di teknisnya ini, kalau saya rasa ini. Cuman nanti di hasil tesisnya nanti kita masuk di Google Scholar, di ChatGPT dan sebagainya itu nanti apakah tesis kita nanti itu Pak tidak nanti dari dosen di IAIN sono mereka pakai aplikasi Turnitin untuk Deteksi. itu ini karya plagiat atau Mendeteksi. tidak nanti? Ya, jadi itu akan terdeteksi Bapak Ibu sekalian ya. Iya, Tinggal ChatGPT ini digunakan untuk membantu Bapak Ibu berpikir ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian memperhatikan etika penulisannya di sini. Pintar-pintar bagaimana bisa mengolah kata gitu. Ya, mengolah kata, menambahkan narasi-narasi. iya, Ya, jadi namanya tesis Bapak Ibu sekalian, itu kita mengungkapkan sebuah teori ya. Usahakan ketika kita mendapatkan eh, informasi di Google, maka seyogianya sebaiknya Bapak Ibu mengetik secara langsung supaya itu tidak mudah terdeteksi plagiasi. Jangan di copy paste gitu. Ya, ketika kita mengetik, otomatis ada apa ya? Ada yang terlintas di pikiran kita untuk memperbaiki bahasanya. Gitu. Itu saran saya. Ya, kalau iya, ChatGPT itu bisa digunakan, tapi kita harus ketik. Itu kuncinya di situ. Karena kalau kita copy dan paste, itu akan mudah ini terbaca. Tapi kalau kita menyalin ceritanya, menyalin ini, kita ketik sendiri, maka itu susah untuk terdeteksi bahwa itu plagiasi. iya. Itu kuncinya di situ, Pak. Iya. Karena waktu kebetulan saya dari minggu kemarin itu saya bikin makalah terkait ulumul hadis itu. Jadi saya coba yang kalau kata pengantar apa mungkin tidak terdeteksi di aplikasi plagiarisme itu Pak yang secara online saya coba Ya. itu. Tapi ketika masuk di teori dan
teorinya ini dari Madaram itu tercatat merah itu, Pak. Ya, betul ya. Memang Iya. Pak, Jadi kalau bagaimana kita kita kemudian bisa, ini kan teorinya orang, kalau kita mau tambah bahasa kita kan tentu kan tidak bisa itu, Pak. memang ya, betul Iya. Pak, itu tantangan kita saat ini. Tapi jangan terlalu kaku Kak, Pak, dengan hal seperti itu. Kita dari dosen sebenarnya sudah paham hal seperti ini, yang memahami keterbatasan kita sebagai manusia dan khususnya sebagai mahasiswa. Kita paham kalau sifatnya makalah kita masih ini. Itu juga kalau tesis masih ada tingkat persentase yang perlu dipahami, ya. Misalnya dalam sebuah cek plagiasi, kita dapatkan plagiasi satu dua kalimat itu kita masih ini, masih katakan sebagai itu hal yang wajar gitu. Ya, jadi tidak usah terlalu kaku Pak. Tetap ini disusun saja. Kalaupun mungkin terdeteksi plagiasi ya mau diapa gitu. Karena sekarang perkembangan teknologi semakin ini, itu sana sini dideteksi seperti seperti ini, maka itu mungkin dari kita sebagai akademisi itu memaklumi Pak. Iya. Gitu. Apalagi sumber primer kita, apalagi kita kondisinya di Papua kan tidak ada, Pak. Ya, betul. Jadi nggak usah khawatir Pak. Iya. Kita kalau dari Papua itu masih memaklumi semua ya sebab keterbatasan. Gitu. Yang penting tidak ada yang baper ketika ini. Ya, Ya jangan mungkin, sedikit-sedikit begini. Iya. Ya, ya Bu. Sedikit dari saya, Pak. Pak. ya mungkin Silakan. tambahan dari saya. Oh. Yang mana Pak Kalamuddin atau Ibu Nah, Vivi? panas Sudah semua itu. bapak-bapak, Ya, bapak-bapak sudah, Bapak Pak Kalamudin dulu sudah. ya Pak Kalamuddin, silakan. Ya, ibu-ibu mengalah dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sudah perhatikan ada beberapa contoh judul yang Pak Doktor perlihatkan yang mengarah yang pada intinya itu mengarah ke pendidikan agama Islam semua kalau saya lihat. Ya, Seandainya nanti saya seandainya memilih judul yang di lain itu, kemudian saya cocokkan dengan eh, tempat saya mengajar untuk saat ini ya. Misalnya ya, saya mengambil judul tentang observasi kepala sekolah ya untuk kepentingan pengisian PMM karena sekarang kan semua sekolah kan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, di dalamnya itu eh, pengisian PMM itu adalah hal yang wajib untuk guru-guru. Ya. Tapi kalau di madrasah saya belum kayaknya Kemenak belum ada kewajiban untuk mengisi PMM. Tetapi Belum. kalau di sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kemendikbud pengisian PMM itu adalah hal yang wajib untuk guru-guru. Nah, di dalam situ ada prasyaratnya untuk pengisian PMM itu harus melalui observasi kepala sekolah, begitu Pak. Ya, salah satu uh, syarat untuk mengisi PMM itu harus ada observasi kepala sekolah. Nah, seandainya ya. saya tertarik untuk memilih judul itu, misalnya analisis tentang pelaksanaan observasi kepala sekolah di sekolah yang saya mengajar, apakah bisa Pak? Pak Dokter, mohon petunjuknya. Bisa Pak, bisa. Jadi kita di sini tidak serta-merta untuk memfokuskan pada satu judul Pak ya. Artinya mau sifatnya kualitatif, kuantitatif, eh, ataukah R&D, yang penting itu menarik Pak. Menarik untuk diteliti, ya suatu hal yang baru untuk dilakukan sebuah riset di lapangan. Ya, kalaupun pernah Ya, dilakukan penelitiannya, apa pengembangannya gitu? Apa ya, keterbaharuan lagi di situ? ya, Tidak apa-apa. Ya, silakan nanti ketika misalnya dosen Pak Dr. Suparti Bara mengajar, ya silakan disampaikan Pak judul itu dan bagaimana analisis beliau dari aspek penelitian kualitatifnya gimana gitu. ya. Ya, Saya agak tertarik mau meneliti apakah betul-betul dari observasi kepala sekolah itu apakah betul-betul bisa meningkatkan hasil kinerja guru di sekolah tersebut, begitu Pak. ya, ya, boleh, boleh, boleh Pak. Ya, silakan nanti dicoba analisisnya Ya, seperti apa. Ya, nanti kita akan review ketika di akhir pertemuan nanti. iya. Ya, Ya Pak, terima kasih. oke, Bu Vivi ada tambahan?
Silakan. Iya, tambahan sedikit saja dari yang tadi Pak Firman tadi terkait GFC. Jadi betul tadi dikatakan Pak Fardan ya. Jadi mungkin saya tambahan sedikit terkait dengan tekniknya dalam arti jangankan kita copy nih ya, copy paste. Kita ketik saja ada kata yang sama akan muncul plagiasinya. Jadi eh, mungkin tadi sudah diarahkan sama Pak Fardan terkait yang ChatGPT, mungkin selesai itu bisa ke parafrase Pak Firman, bisa ke Ya, parafrase, jadi bisa dilihat kata-katanya nanti ada muncul. Ini ada tanda, nanti ada tanda yang merah. Oh, ini yang plagiasi dari sumber ini gitu. Nanti kalau yang tidak ada, tinggal nanti dimasukin kata yang baku dan kata yang tidak baku seperti itu gitu. Jadi ya, Sudah artinya Ibu, saya sudah ah, coba semua ah, Ibu. Sudah semua di Turniti, saya coba si parafrasi, saya coba, ya, coba dari kemarin-kemarin saya sudah coba semua. iya, iya maksudnya begitu. Artinya bahwa Iya, eh, terkait dengan kata-kata atau kalimat yang plagiasi itu tidak bisa kita hindari gitu karena iya, ya, jurnal saya saja saya ketik sendiri itu ketik langsung itu tetap akan termuncul gitu karena kan ada kata-kata yang punya kita tapi mirip dengan orang lain yang sudah menerbitkan kan iya, begitu jadi mungkin yang Pak Fardan bilang mungkin ada beberapa persen yang memang harus kita hindari jangan sampai iya, lebih dari yang apa plagiasi itu sehingga akan muncul yang sama sama persis begitu. Begitu apa ya iya. Pak Fardan ya? ya, ya, Iya, maksud begitu Bu. saya begini Pak, iya Ibu Ya, Vivi, maksud saya itu ketika kita membuat tesis dan hasil tesis kita mau diujikan nanti dan pada saat munakasah nanti itu maksud saya itu jangan sampai ketika kemudian teman-teman mau ujian akhir, ketika tesisnya dosen bilang, jangan dulu ujian akhir dulu, ini komputasi ini 80% ya, plagiarisme 20%-nya unik ini ya, itu jadi masalahnya nanti, bingung ya, dia itu. Nah, ya, makanya saya banti-banti dari awal. Pak, ini kan baru bagi teman-teman apa itu Turnity, apa itu aplikasi hmm, parafrase. Jadi aplikasi-aplikasi sekarang itu bukan hanya chat GPT seperti yang Pak Fadlan ini banyak ada Cloud EAA, ada banyak ya, itu. ya, Ya, jadi betul. itu kan sumber Iya, saja. Maksud saya begini, iya. karena keterbatasan kita di Mm, Papua ini tidak ada sumber primer. Cobalah kalau di Makassar, kampus mana yang tidak ada di Makassar kan banyak buku-buku yang beredar. Tapi kita Ya, kan di posisinya kita kan online ini. Baru sumber ya. primernya tidak ada. Makanya jangan sampai nanti ketika tesis kita nanti diujikan di aplikasi Turnitin dan sebagainya. Ini pasti 90-10. Nah, itu masalahnya. Iya. Begitu. Jadi ya oke Pak, ini tambah menarik pembahasan kita malam ini. Semakin Iya. malam semakin menarik. Nanti Pak supaya Ahmad jangan ngantuk Muzaki, Pak, supaya jangan ngantuk, supaya jangan ngantuk. Pak Ahmad Muzaki Soalnya mungkin sudah Pak Herman dan Pak terheran-heran Marco Ngopi-ngopi, juga sambil ngantuk. ngopi nggak apa-apa toh. sambil Dan ngopi. satu Ya lagi silakan. tambahan saya Pak Ya, Dokter, Pak Fardan, terkait dengan mata kuliah kita ini, penelitian R&D ini, apakah ketika kemudian teman-teman nanti memilih misal tesisnya ini menggunakan metode penelitian R&D, apakah harus ada produk yang dihasilkan atau tidak, Pak? ya, Atau nanti teman-teman pilih kualitatif atau kuantitatif nanti? Tidak iya, harus R&D, Pak ya? iya tidak harus R&D Pak. Iya, Ya, tinggal nanti Bapak Ibu mau tertarik ke kualitatif atau kuantitatif silakan. Ya, kalau R&D itu harus berbasis produk Pak, gitu. iya, Ya, jadi itu memang tantangannya kalau R&D harus ada produknya. Karena iya. itu menjadi hal yang wajib dilakukan bagi seorang peneliti R&D. Iya, Gitu. karena Ya, saya bertanya begitu tadi Pak terkait dengan Pak Herman tadi, beliau kan bilang ahli IT baru mau menciptakan berarti harus ada pengembangan atau produk baru Pak. Makanya jangan ya. pilih R&D nanti, bingung nanti. Ya, minimal Kan dalam dari satu beliau angkatan. saja Pak Firman, kalau beliau mampu. Ya, kalau dari Belum mampu Kalau nggak belum apa-apa. mampu bikin aplikasi Pak Herman monggo silakan kalau mau bikin Enggak, aplikasi. maksudnya jangan maksud jangan saya khawatir Pak. tidak menciptakan aplikasi gitu. Sudah seusia gini nih sudah malas Berarti berpikir. jangan pakai R&D Pak. Sudah usia seperti ini Pak. Iya, oke Pak ya. Jadi memang salah satu tantangannya seperti saya Nah, itu. tadi adalah yaitu produk ya kalau Iya, R&D. Nah, tinggal kita di pasca itu jika tertarik untuk melakukan R&D maka kita akan bimbing Pak. Ada juga teknik bagaimana bisa cepat menciptakan produk,
bagaimana tahapannya gitu. Jadi nggak usah takut Pak. Jangan sampai Bapak Ibu di sini ada yang nggak usah deh, kan ini ada berbasis produk. Jadi itu kita sudah menghasilkan alumni yang yang meneliti R&D. Kita kalau nggak salah sudah 3 orang. Ya selama kemarin saya jadi ketua prodi itu saya arahkan mahasiswa ini kamu ke R&D ini lebih bagus ini. Dan ternyata alhamdulillah mereka mampu untuk mencoba dan saya yang membimbing dengan baik ya sehingga alhamdulillah ya walaupun gimana gimana ya mereka bisa menyelesaikan tesisnya dan produknya gitu. Tentunya Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir ya. Kita seperti dikatakan Pak Firman tadi kita ini di Papua masih banyak yang perlu kita benahi dari segi pengembangan sumber daya manusia gitu. Ya, tetap kita mengacu pada kemajuan teknologi saat ini ya mengedepankan etika penulisan kita, apakah kita merujuk pada sistem plagiasi yang ada itu pelan-pelan Pak. Yaitu kita terapkan pelan-pelan dan ya pasti suatu saat ada solusi. Jadi kayak Pak Muhammad Muzaki nggak usah risau Pak ya, nggak usah ini khawatir. Ya kita ini nanti nyusun tesis gini 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 nggak usah Pak. Ya kita akan carikan solusi bagaimana bisa Bapak Ibu semua bisa selesai. Ya Amin. Bismillah, ya bismillah. kita hanya doakan Bapak Ibu sehat ya sehat selalu ya bisa kuliah dengan baik di pasca ya dan mengikuti segala sistem yang ada ya insya Allah kita akan cari solusinya bagaimana bisa selesai karena kalau Bapak Ibu tidak selesai yang rugi siapa ya semuanya rugi ibu sebagai mahasiswa kita sebagai ya orang yang ada di pasca sarjana berarti kita gagal gitu nah itu Oke, baik. tantangannya. Siap-siap, Pak. Jadi Baik Pak saya kira Herman, jangan seperti itu takut ya. ya. Ya, Silakan. Oh jangan iya, takut baik. ya. Pokoknya Jangan takut. orang Papua bilang jalan saja, kas tinggal. Iya, jangan saja. Kalau bukan kos, apa lagi? Itu. Ya, gitu. Jalan saja, kas tinggal. Itu. Oke, saya kira seperti itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah yang hadir ini ada 17 orang. Dari berapa orang ya? 22 ya? Ya, 17 Pak. ini sangat luar biasa antusiasnya Bapak Ibu ini bisa. Pak Toro Semoga aja sampai ada ini. oh 1 orang aja ya yang tidak hadir. Suntoro tidak hadir ke apa? Iya, Oh total ini. kita Sementara. 18, Pak. Hanya 1 orang saja yang tidak hadir. Oh 18 orang. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu semuanya semangat ini. Mudah-mudahan begini terus sampai akhir ini. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, amin. Ya Bismillah. Pak Musliadi tidak ada pertanyaan. Kasih Halo? tidur ke apa? Lagi di luar ini Pak Farda. Di luar mana? Lagi jalan. Oh lagi di jalan. Oke. Baik ya tolong didengarkan namanya ya saya absen. Ibu Erna Setiawati. Ada? Ada Pak, ada. Ada. Ahmad Muzaki. Alhamdulillah ada. Aryani Ari Fatmah. Hadir Tadi Pak. Eko Wahyu. Hadir Pak. Irman. Herman dua Pak. Ada Dua Pak. Pak. Lengkap. Herman Amiruddin. Hadir. Ustaz. Ya. Herman Darmanto. Hadir, Pak. Kalamuddin. Hadir. Musliadi. Hadir Pak Farda. Rinto Laane. Hadir, Pak. Siti Johar. hadir, Pak. Sulaiman Rumatoras. Rumwokas. Oh, aduh, di sini tuh Rumwokas ya. Aduh, ini nih berarti sepupu operator salah input nama ini. Dia Ya, besok punya saya- 2 marga memang Pak. Rumah keluarga jadi.
Ini saya perlihatkan di siat saya ini. Sulaiman Rumatoras. Tolong diingatkan nih Pak Irul ini. Ya. Iya, Rukas. Ini tolong ini fotokan baru kirim ke Pak Irul. Pak Irul tolong diperbaiki nama saya. Pak ini Pak Rumatoras itu Herul ya. marga Medan itu, Pak. Ah, Horas namanya itu Pak. Ya ini sama juga Zakaria Rumatoras. Orang seram. Agus Herina. aduh. Heriana maaf. Ya Agus Heriana. Oke. Ya nggak tahu siapa lagi yang nggak ada namanya nih. Siap. Masudin Farisal. Ya tolong diinfokan ke Pak Irul dengan siapa lagi yang nggak ada ya. Suntoro, Pak. Suntoro. Suntoro. Oh ya, berarti ini belum KRS-an kayaknya ini. Pak Masrudin KRS-an ya. Siap. Ya, Pak Suntoro. Yang penting ini tolong nanti ketika nanti saya input absennya lagi yang sering hadir tapi nggak ada namanya ya, nanti. Oke, saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cukup dulu pertemuan kita untuk malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita akhir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Terima kasih Pak Fardan. ya. Sehat-sehat.